Welcome back, Pongkoding, dan kali ini saya bakal unboxing laptop lagi. Jadi karena kemarin si MacBook Air M1 itu belum bisa saya pakai di kerjaan utama atau buat ngoding, makanya saya beli laptop lagi. Kali ini laptopnya dari Lenovo dengan spesifikasi AMD Ryzen 5 Pro 450U dengan storage 512GB dan RAM 16GB, 13 inch kecil, convertible, dan di harganya sekitar 12 jutaan. Laptop apakah itu? Let's unbox it. Pertama, mari kita unboxing dulu. Dusnya cuma simple doang dengan tulisan Lenovo dan stiker spesifikasi di pinggirnya. Di dalamnya ada pen sekaligus baterainya, manual book dan kartu garansi. Terus ada laptopnya pastinya. Oh iya, lupa chargernya ketinggalan. Nah, inilah paket yang kita dapat dari paket pembeliannya. Pas saya coba, laptopnya ini nggak bisa langsung nyala ya. Jadi baterai bawaannya bener-bener dalam kondisi kosong. Kita mesti colokin dulu. Selanjutnya kita setup Windows. Setupnya ini nggak ada yang spesial, sama kayak setup di semua laptop Windows lain. Laptop ini ditenagai AMD Ryzen 5 Pro di mana memiliki 6 core dan 12 thread, memori 16GB dan SSD 512GB. Dan harga yang saya dapat kemarin adalah 12.749.000. Sebenarnya dengan harga segitu kita bisa beli laptop lain yang spesifikasinya lebih tinggi. Tapi saya lebih pilih laptop ini karena ya convertible, desainnya unik, memorinya udah 16GB, dan yang paling penting adalah garansi resmi Lenovo Indonesia selama 2 tahun. Opsi lain untuk laptop convertible, kita bisa pilih VivoBook Flip dari Asus, ataupun Lenovo Flex 5 yang keduanya udah pakai Ryzen 5700 dan di range harga yang mirip-mirip lah dengan laptop ini. Secara penampakan, laptop ini pastinya kelihatan beda dari laptop-laptop pada umumnya. Karena bagian cover depannya menggunakan kain, feelsnya sih hampir mirip kayak celana jeans. Untuk materialnya sendiri, perangkat ini menggunakan bahan aluminium untuk bodi bagian punggung layar, sementara untuk bagian bodi lainnya menggunakan material polikarbonat dan ABS. Dimensinya ini ramping banget, dan dengan bobotnya yang hanya 1,35 kg dan charger yang cukup kecil, menjadikan laptop ini enak buat dibawa kemana-mana. Di sisi kiri ada USB Type-C untuk ngecas dan bisa juga sebagai display output dan transfer data, lalu ada USB-A dan audio combo jack. Sementara di sisi kanan ada USB Type-C yang nggak bisa dipakai ngecas, tapi masih bisa untuk display output dan transfer data. Terus ada USB-A dan juga tombol power. Lanjut ke keyboard dan trackpad. Keyboardnya ini enak banget sih, dipakai buat ngoding atau sekedar ngetik-ngetik ringan itu nyaman banget. Dan juga udah ada backlit-nya yang bisa kita atur pakai FN plus space. Key travelnya pas, ukuran key-nya juga enak, empuk, dan masih terasa clicky. Ukuran trackpad-nya ini standar, bahkan kurang lega sih kalau menurut saya. Tapi ya wajar karena ukuran layarnya hanya 13 inch dan dengan bezel yang tipis. Permukaan trackpad-nya ini enak sebenarnya, dan udah modern kayak trackpad-nya MacBook, yaitu tanpa tombol klik kanan dan klik kiri. Tapi sayangnya permukaan yang bisa ditekan hanya bagian tengah ke bawah aja. Jadi bagian atasnya ini nggak bisa ditekan. Dan agak keras sih kalau mau mencet trackpad-nya ini. Buat yang udah biasa pakai trackpad-nya MacBook, pasti bakal ngerasa kurang nyaman dengan trackpad ini. Untungnya semua gesture seperti scroll, zoom in dan out, switch desktop berfungsi dengan baik dan smooth di sini. Dan juga permukaan dari trackpad-nya ini halus dan enak buat disentuh. Fingerprint sensor di laptop ini udah kenceng banget dan udah support Windows Hello pastinya. Bagian layarnya ini menurut saya masih agak tebal, mungkin karena dilapisi kain ya. Untungnya layarnya ini kokoh, jadi masih terasa seperti laptop premium.
Ukuran layar laptop ini adalah 13,3 inch dengan bezel yang cukup tipis dan menggunakan panel IPS beresolusi Full HD dengan refresh rate yang 60Hz aja. Sayangnya layarnya ini tidak cukup terang untuk dipakai di area outdoor. Jadi ini nggak bakal cocok buat kalian yang sering pakai laptop ini di area outdoor. Layarnya sudah mendukung touchscreen multitouch dan kita juga bisa pakai langsung penanya di layar tanpa perlu extra setting lagi. Penanya sudah memiliki 4096 pressure sensitivity yang bakal berguna banget buat kebutuhan digital painting. Sayangnya penanya ini nggak bisa ditempelin kemana-mana ya, nggak ada magnetnya, jadi ya lebih rawan hilang. Walaupun dengan embel-embel Dolby Atmos, tapi suara yang dihasilkan laptop ini nggak bagus-bagus amat ya. Bassnya nggak kerasa, dan maksimum volumenya pun nggak keras-keras amat. Buat saya pribadi, laptop ini kurang cocok untuk kebutuhan multimedia kayak nonton film ataupun dengerin musik. Tapi kalau untuk webinar atau Zoom meeting sih oke lah. Kualitas webcamnya biasa banget, 720p dengan kualitas gambar yang ala kadarnya. Ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan webcam dari Lenovo Yoga 6. Walaupun kualitasnya biasa banget, tapi webcam ini udah punya penutup manual yang tinggal kita geser aja, jadi gak perlu tempelin stiker lagi. Untuk saat ini sih jarang banget laptop yang punya penutup kayak gini. Dan terakhir adalah masalah performa. Sebenarnya saya belum terlalu lama pakai laptop ini, jadi saya belum bisa ngomong banyak soal performanya. Tapi kalau dari first impression, saya rasa laptop ini masih kurang gahar performanya walaupun spesifikasinya ini udah gahar banget sih. Saya ngalamin delay yang agak lama ketika buka aplikasi, terus ada sedikit lag juga ketika buka terminal di Visual Studio Code, dan masalah lainnya juga. Tapi saya nggak akan bahas ini dulu sekarang. Saya mesti pakai laptop ini minimal seminggu lah, atau 2 minggu ya. Baru saya bisa nilai performanya secara lebih fair. Di next video, saya akan bandingin performa laptop ini dengan MacBook Air M1. So, jika kalian tertarik, silahkan subscribe dan support channel ini. Segini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy coding and goodbye.